Shalom. Ya, pada hari ini kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Bapa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kami mau datang kepada Bapa dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biar kira Bapa Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Yang ada di rumah ya Tuhan, masing-masing ya Tuhan. Engkau urapi ya Tuhan dalam setiap ibadah kami ya Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut ya Tuhan setiap puji-pujian Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian kita bersama untuk Tuhan. Kita mau katakan, Yes. God is fighting for us in Jesus' name. Haleluya.
telepon dengan nomor yang sudah tertera di layar teman masing-masing. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu berulang, selalu baru datang kepada kesesakan
Senang sekali berjumpa dengan teman-teman semuanya Youth or Generation yang diberkati Tuhan. Hari ini Kak Santoso kembali ke hadapan kalian untuk sharing firman Tuhan. Dan Kak Santoso berharap semuanya dalam kondisi yang sehat, diberkati Tuhan, dan tetap jaga protokol kesehatannya ya. Pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkumpul-kumpul dulu ya. Terus makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup ya. Nah, tadi kita sudah menyanyi memuji Tuhan bersama-sama, dan tiba saatnya kita akan mempelajari firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita semua bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat untuk mendengarkan firman Tuhan dan mempelajarinya, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi rencana atas hidup kami, untuk menyertai Tor Generation, untuk youth. Berikan kami hikmat pengertian-Mu, ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan dengan syukur. Amin. Amin. Nah, hari ini firman Tuhan kita akan membahas tentang dibenarkan menjadi seperti Kristus ya, dibenarkan menjadi seperti Kristus. Oke. Nah, banyak sekali orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, mereka beranggapan bahwa kalau dia sudah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mengaku ya, kemudian sudah dibaptis, dan setelah itu tidak melakukan apa-apa yang berarti gitu ya, hanya yang penting rajin ke gereja, membawa persembahan gitu ya, cuman itu saja, sederhana itu, kemudian nanti kalau mati masuk surga. Nah, ternyata di dalam Alkitab perlu kita pelajari, tidak semudah itu gitu ya. Kekristenan itu adalah gaya hidup saudara-saudara ya, yang perlu kita perhatikan. Kita perhatikan bagaimana hidupan kita. Kalau saudara dan saya menyatakan bahwa kita dibenarkan, orang-orang yang sudah dibenarkan, bagaimana gaya hidup Kristus yang ada dalam diri kita? Jangan-jangan kita belum menunjukkan gaya hidup Kristus di hidup kita, gitu loh saudara ya. Ya, kita buka Alkitab kita Roma pasal 8 ayat 29 ya. Kitab Roma pasal 8 ayat 29, kita akan baca bersama-sama. Ya, ambil Alkitab kita masing-masing, mungkin di handphone silahkan ya. Kitab Roma pasal 8 ayat 29. Oke, sudah ketemu semua? Akan amin. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa gitu ya. Serupa dengan gambaran anaknya. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ayat ini, kita melihat ada suatu yang unik, yang luar biasa. Ya, coba kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1. Oke, ayat yang ke-26 ya. Ini soalnya ada hubungannya gitu ya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Sudah ketemu? Yuk, kita baca ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan kata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Rupa kita, ini rupa kita di sini adalah Allah, ya. Pada saat Allah menciptakan manusia, dalam konsepnya, ya, rencana awalnya, manusia dijadikan itu menurut gambar dan rupa Allah dari semula. Maka tadi kalau kita perhatikan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29 tadi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Berbahagialah kita adalah orang-orang yang dipilih. Kita dari awal penciptaan manusia seperti tadi segambar dan serupa.
kita pun juga, orang-orang pilihannya pun juga ditentukan menjadi serupa dan segambar. Nah, oleh sebab itu kita harus mengetahui bahwa Allah tidak hanya ingin menyelamatkan kita dari neraka. Perhatikan ya, Allah tidak hanya ingin menyelamatkan kita dari neraka, memindahkan kita dari neraka ke surga, cuma itu toh. Enggak. Ternyata ada sesuatu yang Allah inginkan dalam hidup kita. Ada rencana Allah yang luar biasa, lebih dari memindahkan kita dari neraka ke surga. Dia inginkan kita yang sudah dipilih dan ditentukan dari semula ini menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Jadi kita ini percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman ya. Itu tidak hanya cukup kita dari neraka pindah ke surga, kita selamat dari hukuman kekal, kemudian kita masuk di hidup kekal. Nah, pertanyaannya adalah, saudaraku, Allah kita itu sempurna, Bapa kita sempurna, Yesus sempurna. Allah kita di sorga, di langit baru, bumi baru, di sorga, yang tempatnya kita nggak tahu tempatnya di mana, dan kita belum tahu. Allah kita itu sempurna. Allah kita itu luar biasa gitu ya. Nah, logikanya kita harus berpikir adalah tidaklah mungkin, ya, sangat tidak mungkin atau mustahil gitu ya, Allah yang kudus, Allah yang sempurna, sorganya dia nanti yang dia bentuk, dia bikin buat kita itu mulia, sempurna, nggak mungkin ditempati gitu ya, ditempati oleh orang-orang atau manusia-manusia yang tanda kutip belum disempurnakan atau tidak sempurna. Ini luar biasa, saudaraku ya. Nah, oleh sebab itu keselamatan di dalam Kristus itu tidak hanya memindahkan kita dari neraka ke surga. Keselamatan di dalam Kristus adalah proses untuk apa? Menyempurnakan kita, merubah hidup kita. Merubah hidup di sini ini bukan wajah kita menjadi berubah mendadak, enggak. Tapi apa? Karakter kita, tabiat kita, gaya hidup kita, pola pikir kita yang selama ini dunia, yang selama ini dosa, itu diselamatkan dalam artian tidak hanya memindahkan kita masuk ke surga, tidak. Kita pun juga diproses, diubah pola pikir kita, hati kita diubah, karakter kita dirubah, cara bicara kita diubah, pola pikir kita dirubah, tingkah laku kita diubah, sehingga semakin sempurna. Maka Tuhan Yesus pernah ngomong di dalam Alkitab, katakan, hendaklah kamu sempurna sebab Bapamu di surga juga sempurna. Jadi sempurna di dalam Kristus tidak mustahil. Kok bisa nggak mustahil, Kak? Ya, karena dibenarkan menjadi seperti dia, seperti Yesus. Maka sekali lagi, kita harus menyenangkan hati Bapa, sehingga apa? Kita layak masuk di dalam kerajaan sorga nantinya. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah dibenarkan. Kata dibenarkan di sini adalah proses. Dari dulu mulut kita omong kotor gitu ya, kebun binatang ada dalam mulut kita. Tetapi setelah kita menyerahkan diri kepada Kristus, roh kita diperbaharui oleh Roh Kudus, kita diproses masuk di dalam proses lahir baru.
omongan kita berubah menjadi omongan yang penuh dengan berkat. Mulut kita penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Kata-kata penghiburan, kata-kata penguatan, kata-kata yang positif. Dulu mungkin perbuatan kita, tangan kita suka nempeleng orang. Tetapi kita percaya Yesus dan kita masuk di dalam proses pembenaran ini. Maka tangan kita yang dulu suka menempeleng orang, sekarang justru memberkati orang. Dulu yang kita nggak punya hormat sama orang tua kita. Kita tidak menghargai orang tua kita. Tapi sejak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat diproses, maka kita menjadi orang atau sebagai anak yang menghargai orang tua. Tapi berat Kak, orang tua saya itu terutama mungkin papa ya, maaf ya, mungkin ada papa kalian atau papa kita lah di antara kita. Mungkin ngeselin papamu. Mungkin papamu sudah pernah melakukan kesalahan berat. Kemudian kamu berpikir, untuk apa aku bisa mengampuni papaku? Papaku tidak menjadi papa yang baik. Pikiranmu jadi pikiran sia-sia. Omonganmu menjadi omongan yang kurang ajar terhadap papamu, melawan, memberontak. Karaktermu juga memberontak. Terus kamu rajin ke gereja gitu ya. Kita rajin ke gereja gitu, tapi dengan orang tua kita nggak menghargai. Apa artinya? Tunjukkan Kristenmu justru di tengah-tengah keluargamu yang sedang dalam kondisi masalah parah sekali. Orang tuamu sejahat-jahatnya orang tuamu, papamu jahatnya kayak apa, itu tetap papamu, itu tetap papa kita. Sejahat-jahatnya mamamu, itu tetap mama, tetap ibu kita. Tunjukkan dong kalau kita pengikut Kristus. Jangan pingin enaknya doang. Percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, dibaptis, kemudian hidup harus enak. Papaku harus baik, mamaku harus baik. Orang tua, teman-teman harus baik. Pekerjaan harus baik. Kondisi harus baik supaya aku nanti mati masuk surga. Loh enggak. Justru kita dibawa masuk di dalam proses pembenaran yang luar biasa. Ini namanya sekolah kehidupan. Saudara dan saya harus sanggup merubah pola pikir kita. Oleh sebab itu, Roh Kudus lalu berbicara terus dalam roh kita. Jangan tumpul roh kita. Kak Santoso pernah berkhotbah tentang apa? Nesiama. Hati nurani. Ampuni papamu. Separah-parahnya papamu melakukan dosa, kamu bisa menjadi orang yang sekarang berhasil, yang sekolah, yang sekarang sudah lulus. Itu semua usaha dari orang tua kita. Tunjukkan Kristenmu. Tunjukkan bahwa kamu sudah dibenarkan menjadi seperti Kristus. Percuma kita ke gereja melayani Tuhan dengan musik, dengan nyanyian mungkin. Kalau setiap hari rajin melayani Tuhan, ke gereja berdoa gitu, bahkan mungkin doa semalam suntuk, doa puasa. Tapi begitu kamu pulang ke rumah, kamu nggak menghargai orang tua kamu. Percuma teman-teman. Kamu tidak bisa menunjukkan kekristenanmu yang sesungguhnya. Padahal Allah menyatakan di sini, ditentukan dari semula menjadi apa? Serupa dan segambar dengan anaknya. Ini luar biasa kekristenan, saudara. Kekristenan luar biasa, berbicara tentang gaya hidup, berbicara tentang pola pikir yang berubah. Luar biasa firman Tuhan ini, saudara. Suatu kali kelak Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Entah itu dari kematian kita atau Yesus benar-benar datang secara langsung dari langit menjemput kita. Kita sudah siap nggak menjadi orang yang disempurnakan dan layak masuk ke surganya Dia yang sempurna?
Di surganya Allah nggak ada kebencian dengan orang tua. Di surga yang mulia nggak ada itu kebencian dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara, kakak, adik kita, nggak ada. Semuanya penuh dengan pengampunan, perubahan total dalam pola pikir. Memang di surga dipenuhi orang-orang yang tidak menghargai orang tua, tidak menghargai teman, tidak menghargai pemimpin. Nggak ada. Surga adalah tempat orang-orang yang sudah disempurnakan. Masalahnya sekarang, tempat penyempurnaannya di mana? Bagaimana caranya? Tempat penyempurnaan orang-orang yang layak masuk ke surga adalah di bumi ini yang jahat ini. Sekarang, teman-teman. Jadi penyempurnaan itu udah nanti di surga, nanti disempurnakan. Telat. Tuhan kita nggak pernah terlambat. Mau masuk surga, mau masuk langit baru, bumi baru yang sempurna, hari ini juga kita harus mau diproses, disempurnakan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kak Santoso nanti akan sambung ya, ini karena terlalu waktunya mungkin terlalu mepet ya. Gak apa-apa, kita sharing ya, berseri. Apa saja sih gaya hidup Kristus gitu loh, yang harus kita miliki dan perlu kita dapatkan dan perlu kita proses. Kita masuk dalam prosesnya. Setidak-tidaknya 3 yang Kak Santoso catat, karakter dan gaya hidup Kristus. Itu yang mana adalah, yang pertama adalah kekudusannya, kesalehannya, maaf ya. Pertama adalah kesalehannya. Kesalehan itu artinya hati yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kata-kata yang penuh menguatkan, memberkati, menghibur, memberikan kekuatan, memberikan hikmat. Tangannya tidak pernah menabok orang, mulutnya nggak pernah maki-maki orang, perbuatannya adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Itu saleh. Yang kedua adalah ketaatan. Tuhan Yesus sangat taat sekali, bahkan saudaraku, mulai dari dia bayi. Saudaraku, luar biasa ya. Dari mulai Bethlehem sampai kepada Golgota. Memang Yesus pernah ngeluh? Yesus pernah menolak, Bapak, kok jahat sekali sih? Aku lahir aja dikejar-kejar mau dibunuh. Ya kan, masa-masa remaja, waduh, banyak orang yang gak suka sama saya. Masa melayani, umur 25-30, wah banyak orang yang menghujat, banyak orang yang menolak. Terus mati di kayu salib. Kalau, maaf ya, kalau Yesus bicara tentang manusia nih, manusia yang berdosa ya, Yesus punya alasan untuk tidak taat loh saudara. Sangat besar kemungkinan tidak taat kalau dia benar-benar membawa kedagingan dia sebagai manusia. Alasan banyak. Tetapi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan, tidak melakukan itu semua. Yesus memilih taat kepada Bapaknya. Untuk top. Yang ketiga adalah kekudusan. Kekudusan. Kudus ini artinya dipisahkan, eksklusif untuk Tuhan, tidak bercampur dengan dunia. Kekudusan juga punya pengertian mengekang sisi liar hidup kita. Ada 2 pengertian kudus. 3 hal ini apakah sudah kita masuk di dalam prosesnya? Hanya Tuhan dan dirimu dan diriku yang tahu, sendiri masing-masing. Oleh sebab itu, Kak Santoso berharap kita semuanya, ayo mulai koreksi diri sendiri, masing-masing saudara. Tidak ada satupun yang lolos di hadapan Tuhan. Dari semula kita sudah ditentukan menjadi sempurna seperti anak. Iya, Adam sudah dijadikan pertama kali segambar dan serupa. Diulang lagi oleh Paulus. Karena ada alasan.
Sorga yang kudus, sorga yang mulia, sorga yang sempurna harus ditempati orang-orang yang serupa dengan Yesus. Tidak serupa Yesus, maaf, tidak masuk. Walaupun kita sudah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau hidup kita, mulut kita, perbuatan kita, otak kita jorok, otak kita penuh dengan dosa, mulut kita penuh dengan caci maki, tangan kita penuh dengan kekerasan, hati kita penuh dengan kepahitan, kebencian, itu berarti hidup kita tidak sempurna. Nggak ada alasan buat kita untuk masuk surga jadinya. Oh kan, tapi kan anugerah Kristus, pengampunan, betul, ada pengampunan. Tapi Allah kita bukan hyper grace yang gila, kasihnya yang sangat gila, enggak. Kasihnya pun juga terarah, terukur kasihnya dia. Allah kita, jangan salah saudaraku, Allah kita pun juga kasih tapi tegas, adil dia. Dia enggak kasihnya enggak hyper gitu ya, enggak berlebihan, enggak. Bapak kita kasih betul, tapi Bapak kita juga tegas. Bapak kita bukan meninabubukan kita gitu, enggak. Kamu ingin sempurna, ikuti gaya hidup Yesus. Itu saudara. Oke. Ya, Kak Santoso akhiri dulu. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya, saudara-saudara ya. Betapa luar biasanya kalau kita mau masuk di dalam proses, dibenarkan menjadi serupa dengan Kristus. Perlu, saudara. Amin untuk firman Tuhan. Oke, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami berdoa buat kedua orang tua kami. Biarlah kedua orang tua kami disertai Tuhan. Kesehatan, pekerjaan, toko usaha mereka. Juga kami Tuhan, yang sekolah, kuliah, bekerja. Tuhan juga sertai kami, berikan kami hikmat Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami selama ini belum masuk di dalam proses pembenaran itu. Belum masuk dalam proses kesempurnaan itu Tuhan. Hati kami masih penuh dengan kepahitan dengan orang tua kami, dengan kakak adik kami. Mulut kami masih kasar Tuhan. Pikiran kami masih pikiran yang jahat. Hati kami penuh dengan kebencian. Tangan kami kasar Tuhan. Kami jauh dari sempurna. Kami jauh dari ketaatan, kesalehan, dan kekudusan Yesus. Ajarkan kami untuk mengerti firman Tuhan. Kau menyertai Tuhan youth generation. Tuhan menyertai dalam sekolah mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan, khususnya dalam keluarga mereka. Pulihkan hubungan antara orang tua dengan anak. Tuhan menyertai kami semua. Kami berdoa Tuhan buat pengurus GPI Pamulang 2. Tuhan menyertai kami semua. Untuk Tower Generation, untuk ketua dan staf yang ada, dan setiap kami Tuhan, Kau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami Tuhan. Kami sudahi ibadah kami. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat. Jagai kami Tuhan. Berikan kami hikmat untuk menjaga kesehatan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Turunkan berkat-Mu bagi kami semua Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat GPI Pamulang 2. Sekali lagi buat gembala sidang kami, Om Denny beserta dengan keluarga. Kau juga menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Allah Bapa, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan,